Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Yang mana pada pembelajaran 3 ini kemarin sudah pernah kita bahas beberapa poin. Yang itu kita lewatkan, kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Yang mana kemarin kita juga sudah belajar tentang Festival Budaya Nusantara, kemudian toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan juga sudah kita bahas kemarin. Kemudian semangat kekeluargaan dan tolong menolong juga sudah kita bahas. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Di sini negara Indonesia kaya akan kebudayaan, yang mana contoh kebudayaannya mulai dari tarian daerah, nyanyian daerah, sampai rumah adat, pakaian daerah dan sebagainya. Itu sangat banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita lihat di sini. Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi. Ini Anda usah pindahkan ke catatan. Usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang pertama pertanian, pindahkan ke catatan. Contoh pertaniannya adalah yaitu menanam padi, jagung, ubi dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua juga pindahkan ke catatan yaitu perkebunan. Contoh perkebunannya adalah perkebunan karet, kelapa, sawit, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian yang ketiga peternakan, yang mana peternakan ini digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar yaitu sapi, kerbau, kuda. Kemudian peternakan hewan kecil yaitu kambing, domba, kelinci, yang ini nggak usah dibuat. Kemudian ada juga peternakan unggas yaitu ayam, itik, burung. Pindahkan ke catatan. Lanjut. Yang keempat adalah perikanan. Yang mana contoh dari perikanan ini ada seperti ikan gurame, nila, bawal, dan masih banyak contoh ikan-ikan lainnya. Kemudian yang kelima adalah kehutanan. Yang dapat kita lihat dari hutan ini, yang mana bisa memproduksi atau menghasilkan kayu, rotan, damar, dan ini. Silakan pindahkan ke catatan. Lanjut, yang keenam adalah pertambangan. Contoh pertambangannya sering kita bahas yaitu seperti emas, minyak bumi, batu bara, dan masih banyak contoh pertambangan lain. Yang ketujuh yaitu perindustrian. Seperti di tempat kita banyak contoh-contoh industri yang ada di Kota Batam. Ini juga sering kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, yaitu hasil industri yang contohnya benang menjadi pakaian. Kemudian ada juga contoh industri ikan menjadi ikan kaleng. Kemudian ada juga karet menjadi ban. Kalau di Batam banyak tuh contohnya. Mungkin dari bahan yang setengah jadi bisa menjadi barang jadi seperti handphone ataupun sepeda yang ada di Kota Batam. Kemudian yang ke-8-nya adalah perdagangan. Perhatikan di sini. Perdagangan di sini mungkin seperti bisa dari hasil pertanian, bisa dari hasil peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang industri lainnya. Anda harus pahami di sini. Ini aja yang dibuat ini ya, yang contoh yang ininya aja. Ini sekilas saya sampaikan. Ada perdagangan yang dilakukan antar negara. Bisa kasih tahu, ada perdagangan yang dilakukan antar negara. Itu disebut dengan ekspor dan impor. Kalau ekspor itu usaha mengirim barang atau menjual barang ke luar negeri. Misal Indonesia itu menjual barang
seperti karet dari Indonesia dikirim ke Amerika, contoh. Itu disebut dengan ekspor. Kemudian ada satu lagi yang namanya impor. Impor itu memasukkan atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri kita. Contoh, Indonesia membeli mobil dari Amerika kemudian dibawa ke Indonesia. Kata kuncinya saya kasih, kalau ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Kalau impor dari luar negeri ke Indonesia. Lanjut. Yang ke-9 yaitu jasa. Jasa ini seolah Nana juga sudah bisa dipahami karena sering kita bahas. Contohnya usaha beca, ojek, angkutan umum, bidang pariwisata, dan masih banyak contoh-contoh lain. Kemudian kita lanjutkan. Di sini pemanfaatan barang bekas. Di sini pemanfaatan barang bekas, contohnya memanfaatkan gelas plastik bekas air mineral untuk membuat bunga plastik. Ini nggak usah dicatat, cukup dipahami aja. Kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini ada gambar, anggap aja namanya Ahmad atau Udin atau siapa, yang mana dia lagi mendengarkan radio. Radio ini merupakan media elektronik. Kemarin kita sudah bahas beberapa contoh media elektronik, salah satunya radio. Dan radio ini merupakan media elektronik audio, yaitu yang cuma bisa kita dengar. Kita lanjutkan. Ini contoh dari iklan yang ada di televisi. Ini contoh iklannya. Ini nggak usah dibuat, cukup Anda nggak usah pahami aja. Ini contoh iklannya, yaitu iklan di televisi ini menayangkan gambar partai-partai politik dalam pemilu 2014 kemarin. Ini contoh iklannya. Kemudian ada juga iklan yang berisi tentang ajakan kepada khalayak ramai untuk membeli aplikasi pendidikan anak bangsa. Ini contoh iklannya. Masih menggunakan media elektronik. Yang ketiga juga, ini contoh iklan yang mempromosikan sampo. Ini kata-katanya. Singkat, tepat, dan padat, sesuai dengan yang kita pelajari sebelumnya. Kita lanjutkan. Di sini ada keluarga yang hidup dengan rukun, yang mana contoh salah satu kehidupan rukun dalam keluarga yaitu mereka melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Ingat, sholat berjamaah di rumah bukan berarti cuma sholat wajib. Kalau sholat wajib, usahakan bagi anak-anak usaha laki-laki sholat berjamaahnya di masjid atau di mushola. Lanjut, ini contoh kerukunan di dalam masyarakat, yaitu salah satu contohnya adalah mengantarkan jenazah atau pergi menguburkan jenazah. Kita lanjut, yang ini kita lewatkan. Perhatikan di sini, ini juga pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Usaha ekonomi. Usaha ekonomi ini terbagi atas dua. Yang pertama yang dikelola sendiri dan kelompok. Kita lihat dulu usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ini pindahkan ke catatan. Ini yang pertama usaha pertanian. Cukup buat usaha pertaniannya aja. Contohnya seperti menanam padi itu bisa dilakukan sendiri. Yang kedua, industri kecil. Pindahkan ke catatan. Industri kecil ini biasanya industri rumah tangga. Contohnya kemarin sudah Ustaz berikan contoh beberapa. Seperti kerajinan membuat meja, kursi, lemari, industri keramik, itu adalah industri kecil. Kemudian yang ketiga, usaha perdagangan. Cukup buat usaha perdagangannya aja. Contohnya usaha membuka toko
atau kelontong seperti yang ada di samping sekolah kita. Itu ada beberapa toko baik yang menjual baju, pakaian ataupun buku. Yang selanjutnya usaha jasa, pindahkan ke catatan. Contohnya yaitu salon, bengkel, fotokopi, tukang cukur, tukang pijit. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ini juga sering kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, juga sudah ada. Yang pertama itu firma, pindahkan ke catatan. Yang kedua CV, usah tidak berikan contoh. Insya Allah materi ini sudah pernah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Yang ketiganya adalah PT atau perseroan terbatas. Kemudian BUMN, yaitu badan usaha milik negara, yang mana usaha tersebut dimiliki oleh negara. Yang selanjutnya perusahaan daerah. Contohnya usaha-usaha yang dimiliki oleh daerah, seperti usaha yang dimiliki daerah Batam, usaha yang dimiliki oleh daerah Aceh, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya koperasi. Ini juga pernah kita bahas sebelumnya, yaitu seperti koperasi simpan pinjam, produksi, jasa, dan koperasi serba usaha. Di sini seharusnya ini ada tugas, tapi ini tidak usah, Anda usah buat. Cukup yang Ustaz sampaikan tadi yang dipindahkan ke catatan. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.